Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Sirona. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tips mengatasi masalah gizi pada lansia. Tahukah Anda, siapa sih yang disebut lansia itu? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, lansia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pralansia, yaitu untuk lansia yang berumur 50-64 tahun. Yang kedua, lansia muda, untuk lansia 65-80 tahun. Dan yang ketiga, lansia lanjut, untuk lansia di atas 80 tahun. Berikut ini, mari kita simak proses perubahan biologis pada lansia dan implikasinya terhadap zat gizi. Perubahan biologis pada lansia diantaranya adalah pengurangan massa otot antara 1% sampai 2% per tahun dimulai usia 30 tahun. Gangguan indera perasa, penciuman, pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Katarak pada usia lanjut sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin A, C, dan asam folat. Gigi geligi yang tanggal dan tidak lengkap menyebabkan gangguan fungsi mengunyah yang mengakibatkan kurangnya asupan makanan, sehingga pada akhirnya terjadi penurunan berat badan. Cairan saluran cerna dan enzim-enzim pencernaan berkurang, nafsu makan dan kemampuan penyerapan zat-zat gizi, terutama lemak dan kalsium, juga menurun. Penurunan mobilitas usus menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri perut, dan susah buang air besar atau sembelit. Penurunan kemampuan motorik menyebabkan lansia mengalami kesulitan untuk makan. Terjadinya penurunan fungsi sel otak menyebabkan penurunan daya ingat jangka pendek, melambatnya proses informasi yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, mari kita simak gizi seimbang untuk lansia. Yang pertama, jaga keseimbangan energi untuk mencapai dan menjaga berat badan normal. Pola makan sehat diutamakan seperti asupan makanan dan minuman yang padat gizi. Yang kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D seperti ikan dan susu. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang dan gigi. Sumber lain yaitu sinar matahari pagi juga dapat membantu pembentukan vitamin D aktif di dalam tubuh. Yang keempat, biasakan konsumsi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Tujuannya adalah untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit atau konstipasi. Serat juga berfungsi untuk mengontrol kadar lemak dan gula dalam darah. Yang kelima, minum air putih sesuai kebutuhan. Anjuran minum air putih untuk lansia adalah 1.500 sampai 1.600 ml atau sekitar 6 gelas per harinya, atau setara dengan 25 sampai 30 ml per kilogram berat badan per hari. Anjuran ini lebih sedikit dari anjuran minum untuk orang dewasa yang sebanyak 8 gelas per hari. Yang keenam, kebutuhan gizi sebaiknya terpenuhi dari asupan makan sehari-hari. Bila dibutuhkan, makanan yang difortifikasi dan suplemen mungkin bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih zat gizi pada kondisi khusus. Yang ketujuh, pola makan yang sehat harus mencegah penyakit terkait makanan atau foodborne disease. 4 prinsip keamanan pangan yaitu bersih
bersihkan, pisahkan, olah, atau masak, dan simpan pada suhu yang tepat secara bersama-sama menurunkan risiko penyakit terkait makanan. Makanan setengah matang harus dihindari oleh lansia. Dan yang kedelapan, melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai, bersepeda, berkebun, yoga, atau senam lansia. Selain menjaga kelenturan otot, aktivitas fisik tersebut dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan kebugaran tubuh. Itulah informasi terkait gizi seimbang pada lansia. Berikut referensi yang saya gunakan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.